Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Anissa Firdaus dari kelompok 14 akan menjelaskan materi mengenai aliran Islam, pokok pikiran dan tokoh-tokohnya pada masa Islam klasik dan juga modern. Langsung saja, yang pertama, aliran Islam pada masa klasik. Pada masa ini bermula setelah wafatnya Rasulullah dan mencapai puncaknya pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada Perang Siffin. Bermula dari masalah politik. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib ini sudah memenangkan Perang Siffin. Namun dengan taktik licik perpolitikan Muawiyah, secara tidak langsung Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Hal ini memicu timbulnya aliran-aliran teologi Islam karena ada kaum yang tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja yang pertama aliran Khawarij. Nama Khawarij ini diambil dari kata kharaja yang memiliki arti telah keluar. Maksudnya mereka orang-orang yang telah keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju terhadap sikapnya yang mau menerima perdamaian dalam penyelesaian sengketa kekhalifahan dengan Muawiyah. Tokoh alirannya diantaranya Urwah bin Hudair, Mu'atarid bin Sa'ad, dan sebagainya. Sedangkan pokok ajaran Khawarij, yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah adalah siapa saja yang sanggup asal beragama Islam. Selanjutnya, khalifah yang terpilih akan memegang jabatannya selama ia masih bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Dan juga khalifah Abu Bakar dan Umar ini diakui sah karena tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Sedangkan khalifah Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib ini dianggap menyeleweng dan juga dihukumi kafir. Selanjutnya yakni aliran Murji'ah. Murji'ah ini berasal dari kata irja yang memiliki dua arti, yakni at-tahhir dan juga al-raja. At-tahhir ini memiliki arti mengemudikan, menunda. Maksudnya menunjukkan bahwa aliran ini mengemudiankan amal dari niat. Yang kedua, al-raja yang memiliki arti memberi pengharapan. Pengertian ini menunjukkan bahwa iman itu tidak rusak karena perbuatan dosa. Begitu pula perbuatan kafir tidak merusak dari ketaatan. Ada juga pendapat lain dari Murji'ah diambil dari kata arja'a yang memiliki arti menangguhkan atau mengakhirkan. Pokok ajaran Murji'ah yang pertama, Murji'ah menganggap iman itu adalah mengenal Allah dan utusannya, dan siapa yang mengakui Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah termasuk mukmin. Dan juga barang siapa yang mengakui Allah dan utusannya namun tidak menjalankan kewajiban agama dan juga melakukan dosa besar masih dihukumin mukmin. Namun menurut Khawarij ini dianggap sebagai kafir. Selanjutnya yakni aliran Syiah. Menurut ilmu Kaldun, Syiah ini berarti asyambu wal ittiba'u yang memiliki arti pengikut atau partai. Sedangkan menurut istilah umat Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada keturunan Rasulullah dan juga menempatkan Ali bin Abi Thalib serta Ahlul Bait pada derajat yang lebih utama daripada sahabat lainnya. Partai ini juga merupakan pengikut setia dari Ali bin Abi Thalib. Tokohnya di antara lain Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, dan Husain bin Ali. Sedangkan pokok ajaran Syiah yakni menuntut hak untuk menjabat khalifah baik dalam keagamaan atau kenegaraan harus menjadi hak waris bagi keluarga Nabi. Selanjutnya, syah'i imam atau khalifah hanya apabila mendapat nas atau diangkat oleh Nabi sendiri dan kemudian oleh imam sesudah beliau secara berurutan, dan terakhir bahwa tiap iman yang diangkat oleh imam sebelumnya adalah mahsum, artinya terpelihara dari dosa sejak dilahirkan. Selanjutnya aliran Qadariyah dan juga Jabariyah.
Aliran ini dibagi menjadi dua aliran, yakni aliran Qadariyah dan juga aliran Jabariyah. Aliran Qadariyah sendiri memiliki pendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan hidupnya. Dengan demikian, Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia memiliki qudrah untuk melaksanakan kehendaknya. Aliran ini dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani dan juga Ghailan al-Dismashi. Sedangkan aliran Jabariyah ini berkebalikan dengan aliran Qadariyah, ya, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak Tuhan. Aliran ini dipelopori oleh Al-Jad Ibnu Dirham dan disebarkan oleh Jaham Ibnu Safwan, dan ada tokoh lainnya Al-Husain Ibnu Al-Najjar. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Dinamakan Mu'tazilah sebab Wasil dan Amru memisahkan diri dari halaqah Hasan Basri karena adanya perbedaan pendapat antara Wasil dan Amru dengan Hasan Basri tentang hukum orang Islam yang berbuat dosa besar. Ada juga pendapat lain dinamakan Mu'tazilah sebab menurut anggapan mereka orang Islam yang berbuat dosa besar itu menjauhkan diri dari golongan mukmin dan kafir. Tokohnya diantaranya Abu Husaifah Wasil bin Atta al-Ghazali, Abu Husain al-A'raf Ibrahim bin Sayyar an-Nazam, dan juga Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab al-Jubai. Pokok ajaran dari Mu'tazilah, tauhid keesaan, yakni ajaran monoteisme yang murni dan mutlak adalah dasar Islam yang pertama dan murni. Yang kedua, adil atau keadilan Allah, yakni meletakkan tanggung jawab manusia atas segala perbuatannya. Yang ketiga, wa'ad dan wa'id atau janji dan ancaman, bahwa Allah akan memberi pahala dan juga ancaman berupa siksa kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Manzilatu bainal manzilatain, di antara dua tempat, yakni orang Islam yang melakukan dosa besar selain syirik dan itu bukan pula kafir, berada di keduanya atau fasik. Selanjutnya, amal ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Yang kedua yakni aliran Islam pada masa modern. Pada masa ini dipicu dengan munculnya istilah tajdid. Istilah tajdid ini berasal dari bahasa Arab, dari kata jadada, yujadidu, tajdidan, yang berarti membuat sesuatu menjadi baru kembali. Sedangkan menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, bahwa tajdid ini memiliki pengertian memulihkan sesuatu kepada keadaan semula ketika masih baru sebelum terkena debu atau karat, bukan berarti mengganti sesuatu yang lain dengan yang baru. Pada masa modern ini juga memiliki beberapa aliran. Yang pertama yakni aliran Wahabiyah. Aliran ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1125 Hijriah atau 1713 Masehi. Beliau ini terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama Mr. Hemper yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak saat itu, beliau menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Pokok ajaran Wahabiyah ini memiliki banyak sekali ajaran, diantaranya menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka dia dibunuh. Orang yang mencari ampunan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengunjungi kuburan orang-orang saleh atau wali termasuk golongan musyrikin, dan juga ajaran-ajaran Wahabiyah lainnya. Selanjutnya yakni ajaran Ahmadiyah. Gerakan ini tuh dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad yang dilahirkan di Khadan, Punjab, India pada 1839 dan meninggal pada tahun 1908. Pada tahun 1889 beliau ini mengaku dan mengumumkan bahwa dirinya ini menerima wahyu dari Tuhan
dan menunjuknya sebagai Al-Mahdi Al-Maw'udi yang memiliki arti Imam Mahdi yang dijanjikan agar masyarakat berbayat kepadanya. Isi bayatnya itu masih wajar dalam artian tidak menyimpang dengan ajaran Islam yang dikenal masyarakat, seperti ikrar untuk menjauhi berbuat syirik, melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, taat ajaran Al-Quran, dan bersifat sopan santun. Ada juga pokok ajaran Ahmadiyah. Ajarannya tidak menerangkan kewajiban membayar zakat dan menunaikan haji. Alasannya tidak berkemampuan. Selain itu, ikrar dalam bayat bila seorang anggotanya meninggal, maka semua anggota dikelola oleh Ghulam Ahmad. Bentuk persaudaraan ini merupakan ajaran tertinggi di kalangan Ahmadiyah dan juga sebagainya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai aliran, pokok ajaran, dan juga tokoh-tokohnya pada masa Islam klasik dan modern. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Dan jika ada yang ingin mengkritik atau memberi saran, juga saya persilahkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.